Subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah wa ma mana'an nasa ayyumu idza'ahumul huda ila an qalu ba'athallahu basyarar rasulah قل لو كان في الأرض يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini tanggal 7 Juli hari Jumat, Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan tadabbur Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 94 sampai ke 96. 95, 96. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita tadabbur Quran, Allah memberikan kepada kita semua kekuatan iman, memberikan kepada kita juga afiat kesehatan ini buat dunia dan akhirat. Dan Allah juga memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, sehingga apapun yang Allah amanahkan kepada kita bisa tunaikan dengan baik, dicatat sebagai amal soleh yang nantinya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan kita juga doakan kepada Allah kita, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diampuni semua dosanya oleh Allah, diberi pahala yang berlimpah, dan Allah tempatkan nantinya di surga Firdaus di akhirat kelak. Dan kita juga mendoakan kepada saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit atau terkena musibah, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit dan musibahnya, dan Allah memberikan pahala yang berlimpah karena kesabarannya. Amin. Dan kita juga doakan kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita selalu diberi hidayah oleh Allah, sehingga mereka bisa mengelola negara ini menjadi lebih baik dan rakyatnya makin beriman kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita akan sapa yang hadir pagi ini. Ada Mas Pak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haro. Oke, Ustaz. Bu Nunung. Bu Ati. Pak Sigit. Iya, Ustaz. Bu Prasetyo. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayu. Oke. Bu Tutu Sedi. Iya, Ustaz. Bu Nuri. Pak Lupi. Iya, Ustaz. Bu Siti Amina. Iya, Ustaz. Bu Dodo. Iya. Bapak Muayin. Ibu Ernawati. Iya, Ustaz. Ya. Nanti. Iya, Ustaz. Siap. Mas Yon. Bu Hosnia. Bu Bambang. Mas Wahono. Iya, Ustaz. Bu Sulis. Iya, Ustaz.
Dwi Kriharyani, Bu Siti Ustaz. Muslim. Today. Oke. Baik. Kita akan ulangi yang kemarin tentang enam tanda kekuasaan Allah. tanda kekuasaan Allah. Ya, di mana mereka orang kafir tidak percaya Al-Quran, maka dia minta mukjizat yang lain. Baik. Baik, ini kita akan ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaululan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi jambu'a. Wa takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tajrul anharu hilalaha tajrul. Ya, jadi orang-orang kafir itu tidak percaya pada Al-Quran, padahal mereka orang Arab, mereka paham tentang Al-Quran, tetapi dia tahu kebenaran, tetapi dia menolak. Dan cara menolaknya dengan meminta mukjizat yang lain. Ya, mukjizat yang lain yang dianggap dia pasti Nabi Muhammad nggak bisa. Ya. Bukan masalah nggak bisanya, bagi Allah semuanya mudah. Tapi ini menunjukkan kesombongan dia. Ya, dia mau beriman kalau Nabi Muhammad mengikuti kemauan mereka. Ya, ini kan pertanyaannya, siapa sih mereka kok ngatur-ngatur Allah gitu ya? Allah kok diatur gitu ya? Ya, yang ngatur ini adalah Allah ngatur dunia dan isinya, termasuk menunjuk Rasul itu wilayahnya. Tapi orang kafir ya menolak Al-Quran, kemudian dia minta yang lain. Nah, ini yang jangan sampai kita merasa sombong, ya, terus menolak kebenaran, dan kita meminta sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Ya, padahal kita itu makhluk, ya, makhluk yang Allah. Nah, di antara yang dia minta adalah minta dipancarkan mata air, ya, di bumi ini agar muncul sungai. Kan orang Arab, di Arab itu tandus, gitu kan. Maka kalau ada Rasul yang bisa menciptakan mata air, maka mereka akan beriman. Ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa di Mekah itu dulunya tandus luar biasa, ya sampai sekarang. Ya, tetapi dulu pernah ada Nabi Ismail ya dengan Bunda Hajar yang Allah pancarkan air Zam-Zam, dan air Zam-Zam ini sampai sekarang masih berlaku. Berarti sudah hampir berapa tahun itu? 5.000 tahun ya, dari mulai Nabi Ibrahim ya sampai sekarang air Zam-Zam. Jadi bagi Allah itu mudah ya. Tetapi ini ada orang yang nggak beriman dan dia minta seperti itu. Ini dijawab oleh Allah seperti ini. Kemudian mereka juga meminta kebun ya, kebun anggur atau kebun kurma ya. Sehingga Rasulnya itu nggak perlu ke pasar gitu kan. Rasulnya orang kaya, punya kebun, jadi nggak perlu ke pasar. Ini juga permintaan mereka, karena kelihatan Rasul itu kalau ke pasar itu orang miskin, ya Rasul itu ya manusia biasa yang butuh juga berdagang, membeli dan menjual, dan itu normal gitu ya. Jadi ini, tapi bagi mereka dia minta untuk udah biar Rasul itu ya nggak perlu ke pasar gitu. Bayangannya Rasul itu seperti raja. Raja itu ya orang kaya, nah pantas untuk masuk pasar. Ya, ini yang berikutnya adalah autus kita sama sya'am ta'alaina bisafan autak iya billahi wal malaikati qabila. Ya. Ya, jadi yang kedua adalah minta dijatuhkan kepingan langit dari kepingan langit dari atas ya. Jadi dianggap Rasul itu ya bisa berbuat semaunya, keinginannya Rasul. Padahal Rasul itu juga mukjizatnya itu semuanya atas perkenan Allah. Jadi tidak ada mukjizat yang
tiba-tiba terjadi, melainkan hanya seizin Allah. Ya. Jadi, kemudian juga yang berikutnya adalah minta didatangkan malaikat, ya, minta didatangkan malaikat. Ya. Jadi malaikat yang bisa disaksikan, artinya yang bisa juga meyakinkan kepada para manusia kafir itu bahwa nabi ini benar-benar nabi. Ya, jadi didatangkan malaikat yang membuktikan bahwa ini loh Rasul yang benar, gitu ya. Jadi sebagai saksinya. Atau juga minta didatangkan Allah, ya, minta didatangkan Allah. Ya, tadi pertanyaannya, ini siapa sih kok mintanya macam-macam? Memangnya kalau dia beriman, dia bisa nyumbangkan apa gitu? Nah, jadi begitu sombongnya orang kafir, jadi dia malah mendikte Rasulnya, mendikte minta didatangkan Allah atau malaikatnya. Pertanyaannya, ya, siapa sih dia gitu? Kok berani-beraninya? Padahal dia ya makhluknya Allah. Masa mengatur Allah gitu ya? Dibolak-balik zamannya. Ini menunjukkan bahwa kesombongan, ya, keingkaran itu kadang-kadang merusak, ya, perilakunya, sopan santunnya nggak ada, ya, malah menyuruh-nyuruh Rasulnya. Ini maka sebetulnya ini Allah murka kepada orang itu. Tapi Allah masih Rahman Rahim, ya, masih kesempatan. Ya, berikutnya yang diminta lagi adalah sampai 6 yang diminta, ya. Au yakunu laka baitun min zuhufin aw tarqu fis sama wala nu'mina bi rabbika hatta tunasila alaina kitabun naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Dan yang berikutnya adalah mereka meminta kalau Rasul bisa membuatkan rumah dari emas. Ya, Rasul ini kebetulan anak yatim, ya, rumahnya jelek mungkin, ya. Jadi minta Rasulnya itu mesti kaya. Ya, buktinya kaya dari apa? Rumahnya terbangun dari emas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang diminta adalah silakan naik ke atas. Rasul bisa naik ke atas ke langit, dan setelah di atas nanti dia saksikan dan pulangnya membawa kitab. Ya. Pulangnya membawa kitab. Jadi ini juga apa? Permintaan yang aneh, padahal Rasulullah sudah Isra Mi'raj juga, sudah Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj itu ternyata orang-orang kafir Quraisy juga tidak percaya, karena loh, masa ke langit cuma 1 malam, enggak sampai 1 malam, bolak-balik lagi. Mereka nggak percaya, malah. Tapi permintaannya seringkali bertolak belakang. Pada saat terjadi Isra Mi'raj, mereka nggak percaya. Ya. Jadi inilah memang orang yang sombong, tidak mau percaya, ya cari alasan. Sebenarnya alasan-alasan ini alasan untuk menolak keimanan. Ya, cari cara biar Rasul nggak bisa memenuhi. Ya. Jadi ini maka katakanlah, ya, subhana rabbi hal kuntu illa basyarun rasula. Maka Rasul diminta oleh Allah untuk mengatakan subhana. Ya, subhana itu artinya maha suci Allah dari sangkaan mereka, bahwa bagi Allah itu mudah untuk menciptakan seperti itu. Karena membuat langit, bumi itu juga Allah membuat sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Apalagi cuma sekedar mengeluarkan mata air, sekedar membuat kebun, sekedar membuat rumah yang ada emasnya. Bagi Allah itu mudah. Tetapi Allah tidak mau bahwa semua yang Allah buat itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi Allah itu berkehendak dan berbuat menurut Allah, bukan didikte oleh manusia. Memangnya siapa gitu? Yang berkuasa Allah. Maka Allah itu punya kehendak, dan Allah itu punya terserah Allah buatnya. Jadi bukan terserah oleh makhluknya. Ini diingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita meminta sesuatu, maka wilayah kita hanya sekedar meminta. Tetapi kapan datangnya Rasul, datangnya doa kita, berapa banyaknya itu wilayahnya Allah. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh. Maka ayat berikut akan menampilkan tentang jawaban bagaimana kita kalau menghadapi umat seperti itu, maka Allah berikan cara untuk membantahnya.
Jadi tantangan-tantangan yang ada itu Rasul disuruh menjawab dengan yang ada. Nanti ayat berikutnya adalah menjawab apa yang mereka minta ya, untuk membantah keingkaran mereka agar mereka sadar siapa mereka. Mari kita baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa Ayyu'minu ja'ahumul huda illa Sekarang Bu Dodo nggih satu ayat, kemudian Bu Siti ayat 2. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Ayat 95, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi Rasul. 96, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya. Sampun. Jadi ini balasan atau tanggapan cara menolak kekafiran orang yang kafir ya, keingkarannya orang kafir ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu ijja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basarun rasulullah. Jadi salah satu faktor yang orang itu nggak mau beriman karena mereka menganggap nggak pantas Rasul itu, utusan Allah itu harus makhluk yang istimewa. Makhluk yang istimewa maksudnya sakti gitu ya, seperti malaikat, bisa terbang, bisa pindah kemana. Jadi kalau berupa manusia biasa, apalagi pergi ke pasar, jalan gitu, itu dianggap nggak keren. Karena nggak keren maka mereka tidak mengakui itu sebagai Rasul. Ya. Jadi ini orang-orang kafir. Ya. Tentunya Allah itu memilih Rasul adalah sudah dipertimbangkan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berilmu, maka pemilihan Rasul bukan wilayahnya manusia, itu wilayahnya Allah. Ya, seringkali kita inginnya mendikte seperti yang didikte. Aku minta ini. Allah didikte, padahal Allah yang lebih tahu. Allah sudah mengatur alam semesta, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, sudah tahu tentang kebutuhannya. Ya. Tapi ya orang kafir menolak dengan itu. Kenapa? Karena dianggap Rasulnya cuma manusia biasa, basaron Rasulullah. Begitu kita mengatakan basaron, maka maknanya adalah manusia biasa yang ya butuh makan, ada perasaannya, yang seperti manusia umum. Ya, bedanya kita dengan Rasul, ya manusia biasa. Rasul itu manusia biasa, tetapi beliau diberi wahyu oleh Allah, sehingga dengan wahyunya itulah beliau bisa menyampaikan dakwah dengan benar gitu ya. Tapi kalau kita ya manusia biasa aja. Tentunya kalau manusia biasa maka bisa kita tiru karena mirip dengan kita kan, ya. Jadi Allah menciptakan Rasulnya dari manusia karena yang didakwai manusia.
Nanti kalau yang didakwahi berupa malaikat, maka rasulnya juga mesti malaikat. Karena berupa manusia, maka yang rasulnya pasti manusia biar kita bisa contoh. Dan kita nggak bisa menolak nanti kalau, oh ya pantas lah rasulnya rajin karena malaikat gitu kan. Nah, aku kan manusia, akhirnya menolak itu. Nah, maka ini diingatkan Allah. Ya. Dan ini juga ada di ayat yang lain. Di surat Al-A'raf itu mengatakan bahwa ajibtum anja akum dikum mirrobikum ala rojulin minkum yundirakum walitattaku wala'allakum turhamun. Apakah kamu merasa heran, merasa ajaib, merasa heran jika datang kepadamu pemberi peringatan dari Rasulmu seorang laki-laki, ya, minkum dari bangsamu, dari bangsa manusia, ya. Untuk liyunzirakum, untuk mengingatkan kamu, waltattaqu, agar kamu semua bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf juga mengatakan itu. Jadi penolakan terhadap Rasul yang berupa manusia itu sudah berlangsung lama, bukan hanya di zamannya Rasulullah. Jadi nggak usah sedih. Rasulullah juga dilarang sedih karena memang itulah tabiat orang-orang kafir yang perilakunya berulang. Ya. Sampai sekarang pun ya, masih banyak orang yang tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Termasuk orang-orang bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi nggak percaya itu sebagai Rasul ya, karena ya kedengkiannya. Karena kalau Yahudi karena kedengkiannya. Oh ini bangsa Arab, mestinya Nabi itu semuanya keturunan dari Bani Israel, ya, dia nggak mau. Ya, maka ayat berikutnya Allah mengingatkan kita semua, kullau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainina. Ya, seandainya, katakan Nabi Muhammad, seandainya yang turun di muka bumi adalah malaikat, dan malaikat ini berjalan tenang ya di muka bumi, ya artinya berdiam di muka bumi, melakukan aktivitas di muka bumi, maka lanazalna, pasti aku turunkan di muka bumi itu alaihim, kepada para malaikat yang tinggal di muka bumi, minas samai malakan rasulullah. Maka yang akan jadi rasul adalah ya berbentuk malaikat. Ya, kalau yang di muka bumi ini jenisnya malaikat, maka yang jadi rasul pasti malaikat. Karena memang rasul itu Allah pilih untuk menyampaikan dakwahnya dan biar paham ya, mesti dari kalangan yang sejenis ya, karena harus menyampaikan dakwah mesti tentu kenal siapa yang didakwahi ya, dan karakternya mirip sehingga kalau dicontoh juga gampang ya. Kalau berbeda makhluknya pasti akan kesulitan dan pasti ada alasan ya, kan pantas dia malaikat, saya kan manusia ya. Nah, jadi kalau memang ini malaikat semua, maka karena sekarang yang diturunkan yang jadi manusia, maka rasulnya berbentuk manusia. Nah, ini harusnya itulah yang wajarnya dipahami oleh orang yang normal pasti akan pahami. Oh iya, karena yang didakwahi manusia, yang datang juga pasti rasulnya pasti manusia. Ya, jadi ini untuk membantah orang-orang yang akan malaikatnya sebagai ayat berikutnya, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Ya, setelah disampaikan, dan kalau mereka tetap nggak percaya, tidak yakin bahwa Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka Rasulullah diminta tidak boleh sedih gitu ya. Sudah, biarkan aja, cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, Allah lah yang menjadi saksi. Ya, karena Rasul itu diutus oleh Allah, maka cukuplah, sudah ada perintah dari Allah, ada surat perintahnya, ada surat keputusannya, sudah percaya, nggak usah kita mencari pembenaran kepada manusia. Karena manusia itu memang Allah memberi kesempatan kepada manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Artinya diperbolehkan. Manusia punya hak pilih. Maka kita jangan sampai bersandar kepada manusia,
semua pekerjaan kita ya udah sandarkan kepada Allah ya. Apa yang kita kerjakan memang untuk Allah dan cukup Allah menjadi saksi ya. Walaupun orang itu nggak mengakui kita, nggak mengakui amal kita, nggak usah kecewa karena Allah pasti mampu menjadi saksi. Allah kan yang menjadi saksi. Ya, jadi saksi antara dirinya Rasul dan ada orang-orang yang kafir, bahwa Rasulullah sudah menyampaikan karena Allah lah yang khabirun basyirun ya. Allah mempunyai sifat yang khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail, kemudian nanti akan menyampaikan di akhirat. Ya, khabirun mengetahui dengan detail, dengan rinci sampai satu apapun yang dikerjakan, ya, sampai rinci, bukan hanya global, sampai rinci. Maka khabirun ya pasti akan dan itu juga khabir itu juga akan diungkapkan, akan disampaikan nanti di akhirat. Basiron ya, basiron juga melihat ya, basir itu selalu melihat seperti CCTV ya, selalu semua kegiatan itu terekam dengan baik. Jadi nggak usah khawatir ya, semua amal kita, semua perbuatan kita dan perbuatan orang-orang kafir pun semuanya terekam dan tercatat dengan detail ya, bukan secara umum itu. Maka itu yang diingatkan kepada kita dan yakinlah kalau kita bersandar kepada Allah, mengutamakan Allah itu lebih penting karena Allah lebih maha kuasa dan Allah juga mencatat semuanya. Kalau kita bersandar kepada manusia, manusia cuma punya kemampuan melihat kita pada waktu siang atau pada saat kita di kantor. Ya, tapi kalau kita bersandar sama Allah, maka Allah memperhatikan kita 24 jam. Allah nggak pernah tidur ya, seperti di ayat kursi ya. Jadi Allah itu selalu memperhatikan kita, tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi kalau manusia itu yang memperhatikan kalau dia lagi sehat, lagi bangun gitu kan. Tapi kalau lagi tidur juga pas. Kalaupun lagi melek pun, lagi bangun pun juga, kalau ada perhatian yang lain dia nggak bisa memperhatikan. Tapi kalau Allah selalu memperhatikan kita dan maka bersandarlah dan peganglah Allah. Jangan mengharapkan ridhonya manusia karena manusia itu ya bermacam-macam. Nanti repot ya. Kalau terlalu mengharapkan manusia kita akan kerepotan. Tapi bersandarlah mencari ridhonya Allah. Yang penting karena Allah lah yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan apapun yang kita sampaikan, kita tugasnya ikhtiar, sampaikan, dan Allah akan tahu. Ya, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi itu ini salah satu cara untuk membantah mereka. Jadi kalau memang bangsa yang turun di muka bumi yang sebagai khalifah malaikat, maka Allah akan turunkan mereka. Tetapi kalau yang di bangsa ini adalah yang ada di muka bumi adalah manusia, maka pasti rasulnya dari manusia. Ya, jadi rasul itu akan disesuaikan dengan manusia agar bisa ditiru karena rasul itu adalah uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Maka bisa ditiru kita dan kita tidak ada alasan untuk nanti menolak. Ya, oh iya saya soalnya kan yang datang itu malaikat, ya gimana saya akan niru ya. Maka di akhirat sudah cukup gitu ya, bahwa dengan turunnya rasulnya berupa manusia, maka tidak ada alasan untuk menolak perintah Allah ya, karena sudah disampaikan dengan bahasa yang sesuai, disampaikan oleh rasul yang berupa manusia dan bahasanya juga bahasa yang cocok dipahami oleh saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau nambahi, monggo atau nuwun. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Baik, jadi kesimpulannya jadi bahwa untuk untuk makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, kalau memang jenisnya manusia, maka rasulnya pasti dari manusia. Maka bantahan orang-orang kafir
yang tadi mengelak tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Rasul itu terbantah ya, karena memang Rasul itu akan jadikan contoh ya. Yang kedua, Rasul itu akan menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa manusia ya, bahasa yang dipahami oleh manusia, dan perintahnya juga sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Maka alasan mereka menolak Rasulnya yang dari bangsa Arab, Rasulnya Nabi Muhammad yang rumahnya mungkin sederhana, nggak rumahnya dari emas, yang pergi ke pasar itu sekedar alasan untuk menyombongkan diri, menganggap dia lebih pantas sebagai Rasul, lebih mulia daripada Rasul, sehingga dia menolak kebenarannya. Seringkali orang itu menolak kebenaran bukan karena kebenaran itu tidak dipahami, tetapi karena rasa gengsinya, ya, karena statusnya. Loh, yang ikut ke orang miskin, aku kan orang kaya, masa aku sekelompok dengan orang-orang miskin? Maka mereka tidak beriman. Sebetulnya mereka paham yang disampaikan, tetapi rasa gengsinya. Nah, karena itu berhati-hati. Kadang-kadang pola hidup masyarakat, perilaku masyarakat, atau gaya hidup itu kadang-kadang mempengaruhi keimanan kita. Ya. Status itu kadang-kadang kita lebih perjuangkan, lebih utamakan dibandingkan kebenaran sejati. Ya. Maka gunakanlah akal, gunakanlah hati dengan jernih, sehingga setiap ada dakwah, ada adaan kebaikan kita renungkan. Ya, janganlah kita tolak karena lihat orangnya, ya, lihat orangnya. Tapi lihatlah apa yang disampaikan, Ya, orang Arab seringkali melihat Rasulnya, gitu kan. Oh, Rasulullah orang anak yatim, rumahnya masih seperti ini. Maka terus dia membuat bandingkan. Oh, mestinya Rasul itu ya orang kaya, mestinya Rasul itu dari sini, atau punya kesaktian gitu, karena dia berharap bahwa seperti malaikat bisa terbang. Itu yang diminta, karena tadi ada rasa gengsinya. Nah, menolak kebenaran karena gengsi. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari seperti itu, dan setiap ada kebenaran yang datang kita selalu menyambut dengan sami'na wa ta'na. Apa yang disampaikan oleh Rasul kami dengarkan dan kami taati. Maka setiap apapun yang ada dari Quran, dari hadis, maka usahakanlah itu nomor satu. Berarti oh ini yang benar. Maka pendapat yang lain kita hilangkan. Ya, begitu kita mendengar ini, maka oh ini dari mana? Oh dari Rasul. Udah, ini yang benar. Mungkin pendapat saya singkirkan, kita taruhkan nomor sekian. Nah, sehingga kita bisa nantinya akan diyakini, kemudian bisa mengamalkan. Ya. Yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk selalu bisa mengamalkan ayat-ayat Quran dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Amin. Kita tutup dengan tafatul majlis. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma yakinna minna nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala laili wa ajrabah waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.